Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Pada kali ini saya akan memberitahu kepada kita semua atau memberikan info bahawa AirAsia sudah mulai beroperasi untuk penerbangan domestik ya. Jadi bagaimana kabar selanjutnya? Terus saksikan. Jadi di sini saya ambil daripada BH Online atau berita harian online. Di depan sini ada AirAsia kembali warnai langit negara. AirAsia mula semula penerbangan domestik hari ini dan ini tepatnya semalam ya, Rabu 29 April 2020 5.14 sore atau petang. Di sini oleh Muhammad Zakri Zainuddin. Jadi di sini disebutkan bahawa AirAsia menyambung semula penerbangan domestik bermula di Malaysia hari ini, diikuti beberapa negara lain di Asia Tenggara. Nanti di akhir nih, setelah saya bacakan info ini, saya akan lihatkan bagaimana melihat penerbangan AirAsia ni yang ada saat ini. Jadi kita teruskan ini baca dulu. Syarikat Penerbangan Tambang Rendah itu berkata, penyambungan penerbangan akan diikuti Thailand pada 1 Mei, Filipina 16 Mei, Indonesia 7 Mei, tertakluk kepada kelulusan oleh kerajaan negara ia beroperasi. Perkhidmatan ini mengikuti peraturan pihak berkuasa dengan kawalan kesihatan yang ketat dan mengamalkan protokol penjarakan sosial. Penyambungan semula penerbangan ini adalah untuk beberapa laluan domestik terpilih, manakala penerbangan ke destinasi antarabangsa akan disambung semula secara berperingkat apabila keadaan bertambah baik dan sehingga sekatan perjalanan ditarik balik oleh kerajaan. Pengurusi eksekutif kumpulannya Datuk Kamarudin Meranun berkata AirAsia bekerjasama secara aktif dengan semua pengawal sedia, kerajaan tempatan, pihak berkuasa penerbangan awam dan kesihatan. Katanya syarikat itu juga mematuhi garis panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa. Nanti saya akan lihatkan bagaimana AirAsia mematuhi garis panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO ni. Kami menasihatkan tetamu untuk memakai topeng muka dan mengamalkan langkah perlindungan yang disyorkan secara universal termasuk penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri di tahap tertinggi. Semua pesawat kami dilengkapi dengan penapis udara kecekapan tinggi dan akan melalui prosedur pembasmian kuman secara menyeluruh selepas setiap penerbangan. Jadi yang bawah ini teman-teman boleh baca ya. Saya akan lambat-lambatkan. Kalau kita lihat di sini di media online Fikiran Rakyat, kembali buka penerbangan pekan ini, AirAsia luncurkan seragam baru mirip APD. Kita bisa lihat ya bagaimana AirAsia berusaha mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh WHO tadi ya. Karena AirAsia ingin terbang juga dan ingin melayani kita semua pelanggan AirAsia. Makanya mereka bersedia dan menyiapkan semua apapun yang diperlukan, termasuk ini pakaian seperti ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri karena ini hanya sekilas tentang persiapan AirAsia ya. Ini seragam AirAsia dari jarak dekat ya. Dia cantik juga, bagus. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua. Mungkin di antara kita ada yang belum paham cara cek penerbangan. Jadi teman-teman bisa download dulu aplikasi AirAsia di handphone. Nanti setelah download, ini penampilan pertamanya dan kita tekan di sini penerbangan yang atas nih. Dan tadi di sini saya sudah contohkan contoh kita daripada Kuala Lumpur ke Kinabalu. Kita lihat, kita pilih tanggal. Oke. Di sini harga tiket semua sudah ada ya. Jadi penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Kinabalu sudah ada. Contoh kemarin ada juga teman-teman yang tanya, "Bang, bagaimana kami yang di Sabah ini mau ke kampung?" Jadi bisa kita balikkan, kita tekan yang panah ini. Jadi nanti akan terbalik ya. Asal kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, kita akan coba terbang dari kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Kita pilih tanggal. Ini harga tiketnya sudah ada semua ya. Yang hijau ni adalah tiket murah.
daripada hari-hari lain. Sekarang kita akan contohkan daerah lain. Kita tekan asal ni. Jadi kita tekan saja pada Kota Kinabalu. Contoh kita buat dari Penang ke KL lah. KL sudah ada ya. Nanti kalau teman-teman nggak tahu caranya, kita tekan saja sini. Cari saja di sini Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lepas tu kita pilih berangkat nih, pilih tanggal. Oke. Di sini sudah ada penerbangan dari Penang ke KL ya. Walaupun untuk 3 minggu awal ni masih tak tiap hari, tapi oke. Teman-teman yang dari Penang bisa ke KL untuk mengadakan perjalanan. Jadi nanti daripada KL bisa naik dengan Garuda atau dengan MAS ke Jakarta ya. Bang, bagaimana kami daripada daerah lain? Kan susah untuk pergi ke KLIA atau ke tempat bandara itu. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat pergerakan antar negeri atau merentas negeri. Jadi itu pada video tentang aplikasi Gerak Malaysia, dan nanti akan dibagi tahu siapa yang diluluskan ya. Jadi teman-teman yang mendownload aplikasi Gerak Malaysia, ini tanggalnya ya. 1 Mei itu dibenarkan hanya pemohon dari negeri Perak, Johor, Kelantan. 2 Mei dibenarkan bergerak dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka, Pahang. 3 Mei ini Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Terengganu. Jadi apa maksudnya? Teman-teman yang ada di Melaka itu dibenarkan bergerak. Contoh ini 2 Mei. Dari Melaka nanti bisa bergerak 2 Mei ke KLIA. Atau teman-teman nanti yang ada di Johor bisa bergerak 1 Mei ke KLIA. Sebab mungkin di Senai itu belum ada lagi penerbangan ya. Jadi ini tempat-tempat yang dibenarkan untuk boleh bergerak untuk 1 hingga 3 Mei nanti ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi AirAsia. Tadi saya bilang tadi dari Senai ya, Johor ya. Senai, Johor. Ada tidak ke KL, ini Kuala Lumpur dah. Kita pilih tanggal. Dari Johor ke KLIA itu baru ada 22 Mei. Jadi seperti yang saya bilang pada awal tadi, baru tempat yang terpilih saja ada penerbangan ya. Dari Kuching pun ada penerbangan ya. Kita tes Kuching. Oke, pilih tanggal berangkat. Teman-teman yang dari Sarawak pun bisa. Pun ada penerbangan tiap hari. Jadi itulah info untuk hari ini ya. Yang pertama tadi AirAsia sudah buka penerbangan domestik di Malaysia. Sedangkan penerbangan internasional itu baru ada. Kalau Thailand itu 1 Mei, Filipina 16 Mei, Indonesia 7 Mei. Tertakluk kepada kelulusan oleh kerajaan negara ia beroperasi. Bermakna kalau di Indonesia nanti penerbangan internasional itu menunggu izin dari pemerintah Indonesia dulu. Kalau di Malaysia nanti menunggu izin dari kerajaan Malaysia. Yang kedua, bagi kita yang mengadakan perjalanan merentas negeri, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei negeri-negeri yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman bisa membuat perjalanan berdasarkan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Jadi untuk hari ini itu saja info dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.